Kembali bersama saya Saudara Aiman Wicaksono, saya kembali ke Bung Nurhuda Ismail. Bung Nurhuda, kita melihat, kita mendengar juga penangkapan-penangkapan sebelum kejadian terjadi. Januari 2020 misalnya di Kota Makassar juga dilakukan penangkapan. Apakah terkait itu atau tidak? Tentu ini masih harus dalam penyelidikan. Tapi pertanyaannya bagaimana memutus mata rantai mereka? Bagaimana kemudian aparat negara misalnya bisa tahu bahwa ini akan melakukan aksi teror tidak. Sesederhana itu kemudian bisa dijelaskan. Apa yang terjadi sesungguhnya? Oke, jadi kalau misalnya pendekatan yang paling pas itu adalah apabila kalau kita bagi ya, kalau misalnya proses penangkapan itu pasti itu mereka akan mendapatkan aparat selalu mendapatkan laporan intelijen siapa saja sih yang masih aktif karena mereka ini biasanya ketika ditangkap ya mereka akan nyanyi ini loh jaringan saya ini seperti ini seperti ini seperti ini mereka itulah yang kemudian aparat pakai pendekatan keamanan mereka akan merapat dan memastikan orang-orang ini tidak bergerak dan apabila ada bukti cukup mereka akan ditangkap itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya juga dari perilaku sebetulnya bisa kelihatan misalnya mereka perilaku yang sangat eksesif tadi seperti eksklusif tidak mau bergaul bahkan tidak mau makan daging sembelihan yang misalnya bukan dari kelompoknya, sholatnya sendiri, perilaku eksklusif itu muncul. Jadi juga Bang Aiman juga sebutkan pesantren. Jadi memang ada secara spesifik proses regenerasi di kelompok ini melalui lembaga pendidikan tertentu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa pesantren itu adalah pusat terorisme, bukan. Karena di Indonesia itu ada 28.000 pesantren dan Departemen Agama itu akan selalu monitor mana yang bermasalah. Tetapi kita juga melihat karena jumlah penduduknya itu Indonesia itu besar dan luas, ada benar-benar pendidikan informal yang mulai dari penitipan anak, bahkan pakai nama-nama yang itu nama-nama Islami gitu, atau bahkan misalnya rumah Quran atau tahfidz. Lagi-lagi saya tidak sedang mengatakan bahwa mereka itulah tempat lahirnya teroris, bukan. Tetapi tempat-tempat ini seringkali dibajak oleh mereka untuk kepentingan proses rekrutmen itu gitu. Dan sekarang yang kita mengkhawatirkan itu rekrutmennya itu semakin lama semakin amat sangat mudah dan yang seperti Bang Aiman temukan sendiri anak-anak. Dan itu satu. Yang kedua itu juga perempuan. Ini juga perempuan kebetulan saya tinggal di Singapura. Di sini itu perempuan-perempuan itu selalu menjadi korban terutama buruh migran. Makanya saya khawatir kalau misalnya dari yang tadi itu kebetulan nggak terpenuhi ya, karena dia bukan buruh migran. Kalau buruh migran itu menjadi bermasalah karena buruh migran di Indonesia itu jumlahnya 7 juta gitu. Banyak dan itu karena mereka punya pemasukan tetap, terus kemudian mereka itu juga wifi-nya kenceng, kadang kesepian. Nah kalau kesepian larinya mereka ke sosial media. Kalau sosial media klik satu kata aja dia langsung masuk ke proses yang lama-lama Terbuka semua itu ya? Kelompok-kelompok itu gitu. Jadi awalnya itu bukan hanya langsung kepada jihad, tetapi murni aja ingin belajar Islam, tetapi kan kemudian kita tahu beberapa kajian-kajian Islam di media sosial itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak dari kelompok progresif Islam moderat. Tapi dulu itu banyak dan sekarang itu masih banyak sampai hari ini pun kayak misalnya manual-manual bikin bom kan masih bisa kita temukan. Gitu. Bung Nurhuda, adakah kemudian formulasi untuk masyarakat? Karena kan kita yakin bahwa kita juga percaya bahwa aparat tidak bisa bekerja sendiri, negara tidak bisa bekerja sendiri, harus dibantu oleh lingkungan masyarakatnya. Nah, bantu kami masyarakat bagaimana mengenali atau adakah formulasi untuk kita bisa katakanlah mencurigai meskipun tanpa kemudian membabi buta ya, bahwa ada ciri-ciri tertentu misalnya yang bisa dilihat yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh aparat. Yang paling sederhana itu mulai perilaku yang eksklusif. Mereka menjadi panitia masuk surga gitu. Oh ini istilah mereka itu hitam putih gitu. Mereka selalu mendorong ini nggak boleh hanya mau kelompoknya sendiri. Sikap eksklusifisme itu paling penting. Oleh karena itu yang bisa mendeteksi banyak kalau yang sudah kita lakukan itu saya selalu fokus kepada namanya mendorong peran dari para mantan baik narapidana teroris atau ini orang deportan atau orang berangkat ke Syria balik. Tetapi mereka mendapatkan pencerahan baru di dalam hidupnya. Mereka ini yang jauh lebih paham daripada orang-orang kita. Makanya kalau saya melihat radikalisme itu kayak seperti kalau angka gitu dari 1, 2, 3, 4 orang yang jadi radikal dan terlibat itu angka 1, angka yang kedua yang dipenjara, angka yang ketiga dipenjara dan sadar, maka orang yang dipenjara yang sadar itu lebih mudah mengajak yang nomor 1 dan nomor
yang nomor 2 dan nomor 1. Daripada kalau kemudian misalnya dari yang mungkin yang nggak pernah ketemu dengan kelompok ini, kemudian mencoba mereka mengajak untuk langsung memulai hidup baru. Karena menjadi teroris itu adalah sebuah proses, keluarnya pun juga harus dengan proses. Gitu. Saya tertarik, Bung Nur Huda. Kalau Anda katakan eksklusif, kan tidak semua eksklusif itu yang berujung pada teror. Tidak semua kelompok eksklusif itu yang punya mindset kekerasan. Ada yang eksklusif karena keyakinannya, bahkan bukan hanya di satu agama, bahkan di kepercayaan pun ada seperti itu. Tapi ada yang punya mindset kekerasan, ada yang punya mindset tidak kekerasan. Nah, jadi memang namanya radikalisme itu kan didefinisikan agak sulit sekali ya. Kayak misalnya teman-teman di HTI yang sudah dibubarkan itu, mereka tuh amat sangat santun. Pakai batik, ngomongnya jago, bagus. Tetapi tujuan politik mereka tuh sangat radikal, mengganti republik ini. Sistemnya khilafah. Tapi misalnya orang-orang yang ngomongnya kenceng banget, mereka ini kemudian memang perilaku pemikirannya dari sisi teologinya bahkan nggak paham. Bahkan banyak orang narapidana teroris kan kita tahu ngajinya itu juga di dalam penjara, tetapi perilaku mereka itu sangat keras gitu. Dan biasanya perilaku keras itu muncul bukan ketika mereka sendiri, tapi ketika mereka di dalam kelompok. Maka kelompok inilah yang harus kita lihat. Mereka berafiliasi pada kelompok mana. Karena individu ini, identitas diri itu seringkali menjadi lebur apabila sudah masuk ke dalam kelompok kekerasan gitu. Nah, inilah yang paling penting saya kira, memetakan kelompok, siapa saja yang di dalam kelompok. Nah, di dalam PR kita terbesar di dalam CAD ini adalah pelibatannya itu aspeknya keluarga. Jadi mereka ini yang kita khawatirkan, aksinya juga keluarga, kajian-kajiannya juga keluarga. Beberapa orang yang bergabung ke ISIS dan kembali yang pernah saya wawancara, saya temui, kita melakukan pendampingan, itu kajian-kajiannya itu di rumah-rumah, di keluarga. Dan ini yang susah kita deteksi oleh aparat. Betul. Termasuk juga kasus yang di Surabaya, saya juga sempat ke sana juga untuk melakukan investigasi. Itu sama sekali tidak diketahui dan itu dari kalangan menengah atas. Itu luar biasa. Nah iya, misalnya kasusnya yang film yang saya bikin yang Seeking the Imam itu kan kita melihat mengikuti kehidupan seorang anak perempuan umur 16 tahun, 17 tahun yang berangkat ke Syria dan balik lagi. Itu karena kemudian dari kelas menengah, dia itu jago main piano dan juga hobinya renang. Itu kan menunjukkan bahwa radikalisme itu tidak melihat seperti kembali konsep awal tadi, banal itu tadi bisa terjadi kepada siapapun apabila satu orang itu punya permasalahan individu. Jadi galau dulu. Terakhir, saya ingin bertanya, karena ramai kemudian media sosial hari ini, apakah polaritas yang terjadi, kita harus tidak menutup mata bahwa memang terjadi polarisasi di Indonesia, apakah itu mendorong pada tindakan-tindakan teror? Anda setuju, iya atau tidak? Sebetulnya kan permasalahannya kan bukan di ya dan tidak. Kalau masalahnya hidup itu hanya menjadi teror, itu kan ya tidak ya. Masalah kita akan menjadi selesai. Misalnya, NKRI nggak menjadi teror. Ya kayak seperti Mahmudi Yusuf Haryono itu dulu juara P4 dan salaman sama Pak Harmoko. Tapi toh dari NU dan berangkat ke Mindanao juga. Jadi polarisasi memang sangat berpengaruh. Tetapi bukan satu-satunya. Dia menjadi pemantik. Yang menjadi pemantik yang penting. Gitu. Kalau dalam ilmu social psychology itu biasanya orang yang polarisasi itu namanya motivated reasoning. Kalau mencari informasi, hanya informasi yang cocok dengan dirinya. Nah, cara memecah itulah kita namanya mendorong peran namanya credible voice, yaitu orang-orang mantan yang pernah terlibat, dan mereka itu memang sudah ngalami benar. Makanya di kerja-kerja pendampingan itu, paling tidak konsepnya itu pakai 3 konsep itu, Bang Aiman. KSU. K pertama itu adalah knowledge. Kita harus tahu dulu pengetahuan. Yang kedua adalah skill. Nah, kalau sudah tahu kita mau ngapain. Yang terakhir itu understanding, konteks. Karena apa yang bisa diterapkan di Poso itu belum tentu bisa diterapkan di Jakarta, apa yang bisa di Jakarta belum tentu bisa diterapkan di Solo dan yang lain-lain. Untuk kembali ke masyarakat itu nggak gampang, dan itu masyarakat itu sebetulnya kan kesempatan kedua itu menjadi penting itu di sini gitu loh. Iya. Dan ketiga itu ketika dikumpulkan menjadi satu kata adalah literasi. Ini luar biasa. Iya. Saya kira-kira begitu, literasi, melek, dan kita juga melihat bahwa identitas diri itu sangat cair. Dulu mungkin terlibat teror, tapi karena pertemanan, tapi kemudian pada titik tertentu sadar, ya harus dikasih kesempatan kedua gitu. Baik, sekali lagi bahwa teror tidak bisa hanya dilawan oleh pemerintah, tapi negara juga harus ikut. Di sini ada peran serta masyarakat dan lingkungan terdekat. Bagaimana kemudian juga ikut berpartisipasi dan mengetahui adanya hal-hal yang memang
mencurigakan misalnya. Terima kasih Bung Nur Huda Ismail, diskusi yang menarik pada malam hari ini. Sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Saudara, apa yang bisa kita cermati dari aksi bom bunuh diri di depan gereja katedral di Makassar kemarin? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat terorisme Nur Huda Ismail tadi, dan kita akan menuju ke informasi terbaru terkait dengan teror yang terjadi di Kota Makassar. Selepas jeda, kami akan segera kembali